Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyati wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki Al-Qaidatu Al-Wahidatu Wathalathun, kaidah yang ke-31. Kaidah yang ke-31. Qala hafizahullahu ta'ala, al-iqraru birrububiyyati mujarradah anil uluhiyah la yanfa'u fil akhirah. Mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan pengakuan atau keimanan terhadap uluhiyah Allah, maka itu tidak memberi manfaat di akhirat. Mengakui atau mengimani sifat-sifat rububiyah Allah, akan tetapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah, maka itu tidak bermanfaat di akhirat. Kaidah ini, kata Syekh, disepakati oleh seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Kaidah ini menegaskan pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu tentang kewajiban beriman kepada tauhid rububiyah. Namun, mengimani sifat-sifat rububiyah Allah saja itu belum cukup. Belum cukup untuk kita menjadi seorang mukmin. Sampai kita beriman kepada uluhiyah Allah. Maknanya, walaupun kita sudah mengimani Allah itu sang pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Walaupun kita sudah mengimani Allah sang penguasa yang mengatur seluruh makhluk, tidak ada yang menguasai seluruh makhluk selain Allah. Tidak ada yang mengatur seluruh makhluk selain Allah. Walaupun kita sudah beriman dengan itu semuanya, namun kita tidak memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, maka keimanan kita itu tidaklah bermanfaat sama sekali. Dan tidak akan memberi manfaat untuk kita di kehidupan akhirat. Jadi, tujuan daripada mengimani sifat-sifat rububiyah Allah justru agar kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang menghamba hanya kepada Allah, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu jemaah sekalian,
orang-orang musyrik dahulu, Allah tidak mengakui keimanan mereka, walaupun sebenarnya mereka beriman kepada rububiyah Allah. Kenapa tidak diakui? Karena mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga adalah orang-orang musyrik. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan kepada kita. Bisa jadi ada orang yang merasa dia beriman karena percaya adanya Allah. Percaya Allah itu penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Maka dia mengira dirinya beriman. Tapi sebenarnya dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Kenapa? Karena dia masih menghamba kepada selain Allah. Atau mengakui ada selain Allah yang pantas untuk disembah. Atau mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, beriman atau tidaknya seseorang bukan kembali kepada perasaannya. Rasanya saya masih beriman. Saya percaya ada Allah. Saya percaya Allah itu sang penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Tidak kembali kepada perasaan, namun kembali kepada hukum syariat Allah Azza wa Jalla yang menghukumi dia masih beriman atau tidak. Maka Allah ingatkan dulu ada orang-orang musyrik yang sebenarnya masih punya sisi keimanan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Jemaah sekalian, tentang makna ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menukil penjelasan para ulama salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Di antara keimanan mereka dahulu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila ditanyakan kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit? Dan siapa yang menciptakan bumi? Dan siapa yang menciptakan gunung-gunung? Mereka menjawab Allah. Bersamaan dengan itu, Allah masih mengatakan mereka musyrik. Karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ikrimah berkata, Ikrimah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal arda fayakuluna Allah fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairahu. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka dan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan jawab Allah. Maka itulah yang dimaksud keimanan mereka kepada Allah. Wahum ya'buduna ghairahu. Akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Imam Mujahid, juga imam besar, ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, imanuhum qawluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Maksud iman mereka yang disebut dalam surat Yusuf ayat 106 tadi adalah mereka mengakui dan mereka mengatakan Allah adalah pencipta kami. Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Allah yang mematikan kami. Fahadha imanun
ma'asyirki ibadatihim ghairahu. Maka inilah iman mereka bersama dengan perbuatan syirik mereka dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah tetap mengatakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, inilah maksud kaidah yang disebutkan oleh penulis. Maka keimanan seperti ini tidak akan memberi manfaat di akhirat kelak. Tidak akan memberi manfaat di akhirat kelak. Yang bermanfaat di akhirat adalah yang menghadap Allah dengan membawa la ilaha illallah. Dia akui, dia imani kebenaran la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia amalkan dalam kehidupannya. Dia hanya menyembah kepada Allah, tidak sedikit pun dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menegaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya sampai mati dia pertahankan. Begitu pula Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Jadi jemaah sekalian, inilah puncak daripada tauhid. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, meyakini kebenaran dan mengamalkan la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-31.